Ya, telu kali nanti apalan dulu. Pemuda hari ini, coba. Pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Nah, ini lanjut pemuda hari pemimpin masa depan. Telu kali ya. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Nah, bare kecobaan Malik saya sadai laut bet dog beng hadiah. Lagu dek hadiah ya. Nanti ya, ada hadiahnya nanti sama Mami ya. Arwan tanggung jawab lo nomor ketuaan pirang jaga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Panitia yang sama-sama kita banggakan, alhamdulillah kami menyampaikan terima kasih atas inisiatif yang luar biasa dari rekan-rekan Bajang untuk melaksanakan agenda yang sangat bermanfaat ini. Agenda bagaimana kita menyiapkan generasi yang akan datang, yang insya Allah merasa baru, insya Allah pemuda hari ini akan menjadi pemimpin kita masa yang akan datang. Bahwa lamun tak ingat dalam perjalanan sejarah, perubahan terbesar pasti diawali oleh anak muda. Perubahan terbesar itu pasti diawali oleh perubahan anak muda. Lamun Batur Bajang berubah, maka insya Allah berubah semuanya. Jadi kalau Ashabul Kahfi itu masih Bajang, usia belasan tahun. Ada yang bilang sampai 20-an tahun, anggap belasan tahun. Kemudian berubahlah semua itu. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam hancuran Ka'bah itu, hancuran apa? Patung-patung itu usianya beliau masih belasan tahun. Masih belasan tahun dalam satu riwayat. Sehingga semua perubahan dunia ini diawali dari perubahan anak-anak muda. Jadi perubahan besar pasti diawali dari perubahan anak-anak muda, bajang-bajang. Nah ini kan jadi bajang doang. Bajang parik karena ya kan. Ini bajang parik, bajang tama ada, bajang tak lain ada. Ini satu. Jadi perubahan ini mesti diawali dari anak muda. Itu makanya kemudian kita bersyukur, kami sangat berbahagia di menara acara-acara yang begini. Karena apa yang kita lihat saat ini munah pacu anak-anak muda kita, anak-anak kita yang sekarang akan menjadi muda pada 5, 6, 10 tahun yang akan datang. Inilah gambaran yang akan memimpin kita pada saat itu nanti. Ia jadi pemimpin kita pada saat itu nanti. Maka kalau munah ia jelas rumusnya, pemuda inilah yang akan mengarah ia jadi penentu perubahan ke depan ini. Maka tinggal kita ini, apakah kita ingin perubahan itu bagus ataukah tidak? Lamun milih perubahan itu ke arah yang bagus, maka perbaiki anak mudanya. Perbaiki anak mudanya. Lamun milih sekian tahun yang akan datang saat tok ini yang sekarang 40-an tahun ini ke atas apalagi dipimpin oleh generasi yang tidak benar, maka perusak anak mudanya. Sedak anak bajang. Tapi kalau kita menginginkan yang akan memimpin kita pada saat kita sudah tua renta, tak tahu malik, kecuali jadi tukang rumun umpama, maka perbaiki anak mudanya saat ini. Jadi kalau kita mau perubahan yang ke arah solahan, maka perbaiki anak mudanya. Tapi kalau kita mau perubahan yang akan muncul ya gampang, apalagi skala lebih besar, skala dunia itu, maka rusak sudah. Sedak anak bajang. Nah itulah makanya hampir semua orang-orang cerdik pandai itu mencurahkan perhatian besarnya kepada anak muda. Dengan sealim mencurahkan perhatiannya kepada anak muda, membentuk anak muda. Ilin kece. Karena ini anak-anak SD di bawah SD ini akan menjadi anak-anak muda pada 10-15 tahun yang akan datang. Orang yang jahat juga merebut bagaimana caranya anak-anak muda ini ada di barisan mereka.
Ada karena anak-anak muda ini ada di barisan mereka. Karena mereka berkepentingan, semua berkepentingan. Aden Salema pada waktu mereka sudah tua, usia 50 tahun, usia 60 tahun, mereka dipimpin oleh yang semasa yang seambu dengan dia. Yang sefikroh, yang secara satu pemahaman kancing. Karena itulah kemudian kita sangat berbahagia di Batur-Batur Bajang ini melaksanakan acara-acara marak satadat makin. Ini menjadi satu hal yang isyarat bahwa insya Allah kita ke depan akan dipimpin oleh anak-anak muda, generasi muda yang insya Allah akan membawa perubahan yang lebih bagus. Itulah makanya kemudian lamunarak anak bajang itu, anak muda yang terus bisa tumbuh di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, makanya kemudian Rasulullah sampaikan, inilah anak muda yang dinaungi oleh Allah yaumala zilla illa zillu. Kenapa? Karena anak-anak muda inilah calon pemimpin pada masa yang akan datang. Di hadis itu yang pertama kali masuk surga, dilindungi oleh Allah di mana tiada naungan selain naungan Allah itu adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini akan dilahirkan ketika dia sudah terbentuk pada masa dia masih bajang. Maka ada satu bagian itu. Dia ngurut terus itu. Maka kemudian sangat penting kita mengisi agenda-agenda kegiatan-kegiatan batur-batur bajang ini, anak-anak kita, adik-adik kita ini dengan marak tadasa mampin. Maka kemudian sekali lagi kami menyampaikan apresiasi, kami berbahagia, kami berbangga dengan acara-acara samar ini. Ini setiap tahun perlu sering-sering dikerjakan. Ada kegiatan-kegiatan ini semakin bagus. Saya yakin insya Allah dengan toa edak dengan toa milih anak akan jari tidak bagus. Semuanya menginginkan anak-anaknya menjadi pemimpin. Semua orang tua menginginkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang tahu berdiri diri, tahu berdiri gubuk kepala. Insya Allah. Nah kita bentuk dari generasi muda, seniman generasi muda ini usia SD, usia TK kita bentuk. Itulah kenapa kemudian lek santren kita biasakan anak-anak TBK ini ada di santren. Dek tebalaan, sila aden besembaya di manjit sedang jenang-jenang bejorak dulu sekali, enggak apa-apa. Aden sak biasa ada lesan santren. Pertimbangannya begitu, daripada kanak-kanak ada di tempat yang bukan dia lihat dengan toan ibadah, ndek nengak dengan toan sembahyang, ndek nengak dengan toan ngaji, menengak dengan lain sak kadang-kadang ya mohon maaf, kadang-kadang nyumpah. Itu yang masuk di telinganya dia masih kanak. Ini sama kita sedang bentuk dia menjadi calon pemimpin yang girang nyumpah. Maka lebih bagus dia ada di musola, lebih bagus dia ada di masjid. Lagu ada yang sandek ganggu dengan sambil sembayang, jenang khusuan, maka alhamdulillah musola kita dua lantai. Sakana kata setahun, satuan bawa tahun. Nah itu caranya kita tadahan ada tetap anak muda ini ke depan bisa menjadi calon-calon pemimpin. Ya jadi berdiri itulah masa wawas mungkin berusia 40-50 tahun, mungkin 20 tahun mungkin tahu kembe-kembe wah itu. Nah kali ini kalianlah yang akan memimpin kami pada masa itu nanti. Nah ini sampai di sana sudah, makin terbukaan. Nah ini saya saat bak tahu menjawab paling becan menjawab barasia kebeng upah. Arak bonusnya. Saya saat berduit saya becat berjawab. Nah saya sudah becat, kena lagu jawaban becat di kanan. Saya tahu, saya hafal, saya baru itu. Makasih meng. Saya tahu hanina. Ita. Coba apunin baru. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Baru salahin nanan. Saya salahin nanan. Saya dait duen ada sebecat apa? Paham. Minta beraja. Angkat timang. Doa belajar. Katangan. Oh. Saya Uki. Pakai mic Uki. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman Allahumma rabba zid. Bagus.
Kariske. Nani je. Nina seke, mama seke nani je soal rebutan nih. Bisa Nina jaga sama jaga. Jadi tahu ki sudah. Nih kamu mana kakati mai tadi tuki ya. Nah, ini doa untuk orang tua agar diampuni orang tua. Ita dituki dengan katimu. Hei, Adib, coba Adib. Doa untuk orang tua. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagus. Laun bait hadiah lek panitia sama-sama Ita 10.000, Uki 10.000, Adib 10.000. Ya. Tepuk tangan. Nanti panitia hubungi saya. Baik, kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang berkah, lancar, dan mudah-mudahan anak-anak muda kita, generasi-generasi yang sekarang kita bentuk ini menjadi pemimpin-pemimpin kita masa yang akan datang. Adin sasolah tanjau gobok kempang. Ye jari sangu itu jari dengan toh. Untuk itu semua sebagai doa untuk semua itu Al-Fatihah. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayahanda yang telah membuka acara kita pada malam hari ini. Dengan dibukanya acara tadi, maka mari kita mulai acara perlombaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Untuk lomba yang pertama, lomba azan untuk yang kecil. Sudah siap semua peserta? Semangat! Coba kita cek semangatnya dulu. Kalau saya bilang sudah semangat, semuanya bilang Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah semangat?